Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini, marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar segala ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Ya, sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman kita sudah berdoa, dan sebelum masuk materi selanjutnya, maka Ustazah akan mengulang kembali materi sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada kitab Allah yang terdapat di dalam rukun iman yang ketiga. Rukun iman, ya, di dalam rukun iman ketiga, yaitu percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul. Ya, sebelumnya ada 4 kitab yang memang harus kita ketahui, bahwa yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini keempat kitab yang memang harus kita ketahui dan yakini. Sebenarnya memang ada selain juga kitab-kitab selain 4 ini, tapi yang kita ketahui adalah 4. Oke, baiklah, langsung saja bahwa masih di materi yang sama, masih di bab yang sama, yaitu bab 2. Tapi ini bagaimana kita memaknai atau memahami dan menunjukkan bagaimana implementasi tentang kitab Al-Quran, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Nah, di sini Al-Quran adalah kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita yakini bahwa kitab ini adalah harus kita yakini bahwa di dalam Al-Quran ini apabila kita berpegang teguh kepadanya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan sudah dijelaskan bahwa berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, ya teman-teman. Kita yakini bahwa Allah itu sudah menurunkan kitabnya untuk kita pelajari dalamnya. Kemudian makna dari Al-Quran tersebut, arti dari Al-Quran tersebut. Nah, kenapa kita langsung saja ke Al-Quran? Karena ini kitab yang menutup semua kitab-kitab sebelumnya, sebelum dari kitab Al-Quran. Dan memang Al-Quran ini yang sudah setiap hari kita hafal, kemudian kita mengulang-mengulang, dan ternyata di dalam Al-Quran ini semua permasalahan yang ada di dalam hidup ini, di dalam dunia ini sudah tertera di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya juga terdapat di dalam surat Ar-Rahman. Di situ terbelah, ada laut yang terbelah menjadi 2. Yang satu asin, yang satu air tawar. Nah, itu Masya Allah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Sedangkan manusia baru saja mengetahui bahwa di alam yang Allah ciptakan ini, di dunia ini ternyata peristiwa itu ada atau alam itu ada. Nah, kemudian penciptaan langit dan bumi itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, di sini kita diajarkan untuk bagaimana sih memaknai bahwa kitab yang Allah turunkan kepada kita ini tidak akan sia-sia ketika kita mempelajarinya. Kita tidak akan rugi kalau kita menghafalnya. Kita tidak akan
habis waktu kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini adalah penerang kita nanti di akhirat nanti. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita menghafal Al-Quran, dan semakin banyak kita mentadaburi Al-Quran, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Di akhirat nanti kita akan dilindungi dari teriknya matahari yang sangat panas, sehingga ketahuan mana orang-orang yang memang benar-benar selalu membaca Al-Quran. Ketahuan orang-orang yang memang tidak atau jarang membaca Al-Quran, ataupun tidak sama sekali memegang Al-Quran. Al-Quran itu cuma sebagai pajangan di rumah masing-masing. Al-Quran hanya sebagai koleksi, sehingga nanti di akhirat nanti dia akan meminta pertanggungjawaban apa yang kita perbuat di dunia. Iya, teman-teman, ini sudah kelas 5 yang sudah tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi tetap aja akan diarahkan oleh gurunya atau akan diarahkan oleh orang tuanya. Mana lo nah ini yang baik, mana lo ini yang buruk. Nah, teman-teman pintar-pintar untuk menjadikan diri menjadi yang terbaik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Ya, karena kita sudah meyakini bahwa ini Allah menciptakan, Allah menurunkan keempat kitab ini agar manusia itu tidak tersesat, agar manusia itu mendapatkan jalan yang benar. Maka marilah kita berpegang teguh kepada tali agama Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, silahkan teman-teman baca lagi buku tentang beriman beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di bab setelahnya yaitu tentang kalamullah yaitu Al-Quran dan seterusnya. Insya Allah ke depan Ustazah akan bahas kembali. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas. Silahkan tonton saja video ini, kemudian dibaca-baca buku yang sudah teman-teman miliki. Ya, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Allah atas segala perkataan yang tidak berguna, dan kalaupun memang baik, maka itu datang dari Allah. Kita tutup saja dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.